Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayan Murdani. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan inklusif saya mengenai membedah dua jenis bukti penting mengenai tantangan identifikasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada pagi hari ini. Hari ini saya akan membawakan suatu materi mengenai membedah dua jenis bukti penelitian di mana mengenai tantangan identifikasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif. Nah, yang pertama itu ada namanya artikel abu-abu Bapak Ibu, yang judulnya di sini yang saya bahas adalah identifikasi anak berkebutuhan khusus jadi tantangan di sekolah umum. Tak semua sekolah di Bandung siap. Ini diteliti, diberikan penelitiannya adalah Padilla tahun 2023. Artikel ini tergolong abu-abu karena dia tanpa first review. Jadi diterbitkan oleh media massa, kualitas objektivitasnya, datanya itu masih belum diuji oleh komunitas ilmiah. Jadi fokusnya lokal spesifik, hanya menyajikan kasus spesifik di Bandung. Jadi nilainya atau data implementasi operasionalnya yang cepat tetapi tidak diregenerasi dengan jelas. Selanjutnya ada tinjauan sistematis, ini adalah bukti tinggi. Ini adalah judulnya, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, hambatan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Ya, ini merupakan tinjauan sistematis. Kenapa dikatakan dia tinjauan sistematis? Karena dia artikel ini tergolong metodologinya ketat, menggunakan prosedur yang jelas, transparan, dan sudah mengumpulkan analisis dari penelitian. Sistematisnya objektif dan hasilnya sudah terregenerasi dan memberikan bukti yang kuat mengenai hambatan inklusif di Indonesia. Jadi ini merupakan sumber daya, kompetensi guru ataupun untuk kebijakan nasional. Nah, kekuatan dan keterbatasan bukti. Kalau kekuatan dari literasi atau literatur abu-abu ini, kalau kekuatan utamanya lah beritanya relevansi. Jadi kontekstual yang tinggi di lapangan. Ini betul-betul terjadi di lapangan bahwa sangat mendetail dan praktis digunakan oleh guru, membedakan praktik antara dua sekolah. Jadi kita bisa melihat di sini secara relevan kita bisa gunakan dalam praktek di lapangan. Jadi penelitian, walaupun masih penelitian abu-abu, ini memberikan kita pengetahuan atau informasi mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di masing-masing sekolah. Ini adalah penerbitnya sudah mapan dan akurat serta didukung oleh sumber yang kredibel karena ada wawancara ahli. Nah, sementara keterbatasan literasi abu-abu ini adalah rendahnya regenerasi. Jadi temuannya tidak dapat dianggap mewakili seluruh Indonesia, hanya sebatas di Bandung karena dia menganalisis di Bandung. Jadi itulah yang menjadi kelemahan dari literasi abu-abu. Sementara dari tinjauan sistematis itu kekuatannya adalah dia menawarkan bukti tinggi. Jadi sudah ada konfirmasi ilmiahnya, sudah ada yang namanya penelitiannya. Jadi ini merupakan artikel berita yang merupakan dengan seperti ada identifikasi anak berkebutuhan khusus yang tuntas dan minimalnya guru pendamping khusus adalah hambatan sistematik dan meluas di seluruh Indonesia. Jadi sudah merupakan penelitian bahwa mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus dan hambatan sistematiknya di Indonesia itu sangat meluas karena keterbatasan dari sumber daya guru pendamping khusus. Lanjut, kalau kekuatannya ini, tadi kekuatannya kita akan meninjau kelemahannya. Nah, kalau kelemahannya adalah kurangnya konteks implementasi spesifik ditinjau dari tidak merincinya bagaimana penolakan orang tua atau masalah pembiayaan lokal mempengaruhi praktik sehari-hari yang merupakan fokus dari literasi abu-abu. Selain itu, tinjauan sistematis ini mungkin rentan terhadap bias publikasi, cenderung hanya menyertakan studi yang menunjukkan hasil signifikan. Jadi kalau biasnya jadi hanya sebatas
belum menunjukkan hasil gitu. Jadi ini kan masih pandangan, mungkin pandangan orang yang A di satu daerah dan satu daerah yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, keyakinan saya dalam temuan praktik ini adalah saya merasa memiliki keyakinan tinggi menggunakan tinjauan sistematis untuk landasan kebijakan pengembangan pendidikan karena sifatnya yang sudah terregenerasi. Sementara untuk literasi abu-abu, saya merasa cukup yakin. Karena apa? Karena tinjauan ini adalah merupakan praktik langsung yang terjadi di lapangan, sehingga kita bisa menerapkan secara kontekstual nantinya. Jadi kesimpulannya, untuk mendukung praktik pendidikan inklusif, saya menyimpulkan bahwa tinjauan sistematis memberikan bukti tingkat tinggi yang andal untuk menciptakan dan mengembangkan program. Baik itu menentukan arah kebijakan umum, sementara itu literasi abu-abu memberikan detail kontekstual yang segar, yang esensial untuk implementasi dan adaptasi praktik pengajaran harian di lapangan. Dengan mengintegrasikan keduanya, keyakinan saya tinggi bahwa praktik yang dijalankan tidak hanya berbasis bukti, tetapi pada realitas secara kontekstual. Nah, itu Bapak Ibu materi saya pada hari ini dengan menelaah dua bukti penelitian, yang satunya adalah tinjauan sistematis, yang satunya adalah literasi abu-abu. Nah, ini sangat mempengaruhi pemikiran saya mengenai bagaimana saya mengidentifikasi secara tepat dan bagaimana juga kita melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apa saja faktor yang menyebabkan anak-anak mengalami hambatan atau berkebutuhan khusus. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari ini ada pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya. Mungkin dari Ibu atau dari Bapak, silahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu. Tadi sudah dijelaskan bagaimana ada dua penelitian yang berkaitan dengan penanganan anak berkebutuhan khusus khususnya di sekolah kita. Nah, kira-kira untuk kedepannya Ibu bisa enggak mempraktekkan yang mana kira-kira bisa dilakukan di sekolah kita? Apa kolaborasi keduanya? Apa salah satu dari teori yang tadi? Itu aja dari Tiang, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya yang sangat baik ya. Menurut saya kita akan bisa memodifikasi Bapak kedua literatur ini, baik itu sistematis tinjauan sistematis ataupun literatur abu-abu ini. Nah, jadi nanti kita modifikasi Pak, yang mana yang baik kita ambil, yang mana yang relevan dengan kondisi sekolah kita itu yang kita gunakan. Jadi tetap karena tinjauan abu-abu itu adalah bagaimana prakteknya di lapangan. Sementara tinjauan sistematisnya adalah bagaimana teorinya dan apa yang bisa kita lakukan berdasarkan penelitian itu. Mungkin itu Pak Ngah. Semoga nanti kita bisa ya Pak Ngah menerapkan di sekolah kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaannya? Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, dan hari ini kita sudah memaparkan materi ini. Semoga nanti materinya bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan hari ini saya juga minta refleksinya, bagaimana tadi saya memaparkan materi, apakah baik atau di mana kekurangan, silahkan ya Bapak Ibu disampaikan dengan jujur saja. Atas refleksinya, ada lagi? Baik, udah cukup. Ya, semoga nanti ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas hari ini. Semoga nanti saya dapat seperti refleksinya, saya terlalu memaparkan materi begitu cepat. Benar, karena terburu-buru. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.